Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan membuat video record untuk menjawab soal ujian akhir semester genap tahun 2020-2021 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Baik, untuk soal ujiannya bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Mengapa? Saya menjawab, ya, saya selalu hadir dalam pertemuan perkuliahan manajemen pemasaran lanjutan ini karena bagi saya kuliah ini harus mengikuti prosedur dan juga pemasaran ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sehingga untuk depannya saya sudah mengetahui apa peran penting dari pemasaran ini. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Saya menjawab, saya hadir dalam perkuliahan manajemen pemasaran lanjutan secara daring sebanyak 14 kali pertemuan. Soal yang ketiga, apa saja yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Saya menjawab, mempelajari setiap materi yang diberikan dosen dan mengerjakan tugas yang ada pada manajemen pemasaran lanjutan ini. Dan manfaat yang diperoleh yaitu berupa ilmu yang mendalam lagi tentang manajemen pemasaran lanjutan yang dapat membantu saya lebih memahami ilmu dalam bidang pemasaran yang sangat berguna di saat saya memasuki dunia kerja. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Saya menjawab, tugas terstruktur yang dosen kami berikan yaitu ada 10. Yang pertama, presentasi materi, perilaku konsumen dan strategi promosi. Yang kedua, video record materi, strategi distribusi. Yang ketiga, membuat pidato yang berjudul pemasaran di era digital. Yang keempat, membuat pesan kesan kuliah manajemen pemasaran melalui Google Classroom dan YouTube. Yang kelima, video record materi teori pengecer. Yang keenam, video record presentasi materi branding, marketing, dan selling. Yang ketujuh, video record presentasi materi STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Yang kedelapan, video record presentasi materi market dan produk riset. Yang kesembilan, video record presentasi materi signet and fear of customer. Dan yang ke-10, video record presentasi materi USP atau Unique Selling Proposition. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Saya menjawab, menurut saya kuliah daring ini memberi kesan kepada saya. Saya merasa kuliah daring seperti ini tidak berjalan efektif seperti tatap muka. Karena pembelajaran daring seperti ini tentu saja kurang
peningkatan pada pemahaman di materi yang diberikan dosen. Dan platform media yang digunakan yaitu Google Classroom, YouTube, WhatsApp, dan Facebook. Untuk soal ujian bagian B berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran lanjutan. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Baiklah, untuk soal yang pertamanya, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Saya menjawab, menurut Warren J. Kagan 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Yang pertama, distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengejar serta distributor di berbagai tempat. Contohnya seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihannya yaitu memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Terdapat juga kekurangan, yaitu banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Yang kedua, distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Adapun kelebihannya yaitu distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Yang ketiga, distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk minimum atau multi-level marketing, atau passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain sebagainya. Kelebihannya yaitu produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya yaitu akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal yang kedua, jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Saya menjawab, hambatan dalam persaingan global yaitu yang pertama, ancaman persaingan segmen yang kuat, yang kedua, ancaman pendatang baru,
Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Yang keempat, ancaman kekuatan posisi tawar pembeli. Yang kelima, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi ada 5. Yang pertama, volatil lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Yang kedua, interaksi dengan berbagai kompleks bangsa, beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. Yang keempat, informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat variasi. Yang kelima, sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan praktek bisnis. Soal yang ketiga, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Saya menjawab, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi yaitu ada 3. Yang pertama, jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan. Iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dan pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun, penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Yang kedua, pembangunan antusiasme. Yang ketiga, penjualan misioner. Yang keempat, manajemen pelanggan utama. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan membeli, yaitu yang pertama, tahap kesadaran. Yang kedua, tahap pengertian. Yang ketiga, tahap keyakinan. Yang keempat, tahap pemesanan. Dan yang kelima, tahap pemesanan kembali. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu yang pertama tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kemapanan, dan yang keempat tahap kemunduran. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya: A. Produk, B. Harga, C. Saluran distribusi, dan D. Promosi. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah
dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Soal yang keempat, pemasaran online terdiri dari online marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Online retail seperti Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Serta kelas feed ADS seperti Kaskus, Rumah 123, dan lain sebagainya. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Saya menjawab ada 3 dalam kegiatan online marketplace. Terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu penjualan atau penjualan barang dan atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Yang kedua, dalam kegiatan kelas feed ADS terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan waktu untuk memajang konten barang atau jasa. Yang ketiga, dalam kegiatan daily deals terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat atau waktu penjualan barang atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Dan yang keempat, dalam kegiatan online retail terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penjualan barang atau jasa. Jenis-jenis transaksi e-commerce dibagi menjadi 2, yaitu transaksi yang berhubungan dengan pembuatan desain seperti website, dan transaksi yang dilakukan melalui sebuah website akan dikenakan PPN karena sehubungan dengan jasa. Dalam transaksi e-commerce terdapat potensi pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara. SE-62-PJ-2013 membagi kegiatan e-commerce dalam 4 kegiatan besar, yaitu online marketplace, class feed ADS, daily deals, dan online retail. Dengan diterbitkannya SE-62 tidak ada pajak baru atau khusus atas transaksi e-commerce, sehingga hanya berlaku ketentuan umum. Apabila dapat mengawasi transaksi e-commerce, maka penerimaan dari sektor ini akan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan pajak. Soal yang kelima, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Saya menjawab, pada umumnya kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Nah, strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perentaraan pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik dan sosial, dan budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. Yang pertama, tempat yang strategis. Yang kedua, produk yang bermutu. Yang ketiga, harga yang kompetitif. Dan yang keempat, promosi yang gencar. Dari sudut
pandang konsumen. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, biaya konsumen. Yang ketiga, kenyamanan. Dan yang keempat, komunikasi. Saat ini ada satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu berpromosi online melalui website. Maka dengan adanya website, melalui cara-cara promosi yang akan segera kami sebutkan ini, di mana di website tersebut akan berisi produk, harga, layanan, dan alamat, testimoni, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena seharusnya website akan mendukung jika diintegrasikan antara promosi offline dan online. Bagian C, berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen pemasaran lanjutan ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video pemasaran yang mahasiswa tonton. Untuk soal yang pertama, silakan buka link video A dan video B. Video A berjudul Marketing Mix atau bauran pemasaran. Makna dari judul marketing adalah istilah yang cukup dikenal oleh pebisnis. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Teori-teori yang dijelaskan, yang pertama, pengertian marketing mix atau bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong. Yang kedua, komponen marketing mix terdapat produk, price, promotion, dan place. Manfaat yang diperoleh marketing mix atau bauran pemasaran ini dapat menyederhanakan dan menyatukan berbagai macam bentuk kegiatan pemasaran menjadi satu sehingga bagian pemasaran lebih mudah dilakukan untuk dikelola. Video B berjudul Marketers in 20 Minutes. Marketing adalah permainan otak. Makna dari judul, marketing adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh masyarakat luas. Teori-teori yang dijelaskan itu ada dua. Yang pertama, marketing adalah sebagai brain game atau marketing adalah sebagai permainan otak. Yang kedua, bagaimana bisa menang di permainan otak ini bisa menggunakan atau menguasai neuroscience marketing atau neuromarketing. Manfaat yang diperoleh, memahami tentang neuromarketing ini tidak hanya untuk membangun strategi marketing, namun bisa juga untuk membangun produk. Pada pendekatan neuromarketing justru bukan tentang membaca rasionalitas konsumen, namun justru pada emosi konsumen. Soal yang nomor 2, mahasiswa wajib menonton video 8 dan video 9 yang dibagi di grup WA dan jawablah pertanyaan di atas yang berkenaan dengan video 8 dan 9. Saya menjawab. Video 8 berjudul membuat headline yang mengclosing ketiga. Makna dari judul, headline adalah judul besar dari suatu karya, baik itu iklan, berita, artikel, atau yang lainnya. Headline terletak di bagian
paling atas dan menjadi hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Teori-teori yang dijelaskan yaitu ada 10. Yang pertama membahas headline customer, yang kedua benefit headline, yang ketiga selective headline, yang keempat curiosity headline, yang kelima fear headline, yang keenam gimmick headline, yang ketujuh command headline, yang kedelapan claim headline, yang ke-9 teaser headline, yang ke-10 UNI headline. Nah, manfaat yang diperoleh adalah adanya pemahaman terhadap headline yang manfaatnya secara ekonomis. Dan dari membaca headline ini bisa memperoleh gambaran tentang isi tulisan secara keseluruhan. Video yang ke-9 berjudul 4DX, Discipline of Execution, artinya cara mengeksekusi rencana. Makna dari judul The 4 Discipline of Execution atau 4DX merupakan suatu metode penerapan untuk mengeksekusi suatu target atau tujuan utama. Teori-teori yang dijelaskan yaitu ada 4. Yang pertama, disiplin 1 fokus pada WIG. Yang kedua, disiplin 2 fokus pada lead measure. Yang ketiga, disiplin 3 scoreboard. Yang keempat, disiplin 4 menciptakan irama akuntabilitas. Manfaat yang diperoleh yaitu disiplin ini mengeksekusi kita untuk selalu fokus terhadap perubahan perilaku dan tantangannya. Kita perlu mengeksekusi sasaran penting di tengah hal yang mendesak. Baiklah, sekian video record saya telah menjawab soal ujian ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.